Pernahkah Anda mendapatkan panggilan tak terjawab dari nomor ponsel Anda sendiri? Jika demikian, mungkin Anda harus siap-siap menghadapi kematian. Oh, tapi jangan dianggap serius ya. Ini semua berupa khayalan kok. Namun dalam film One Missed Call 2, hal ini benar-benar terjadi. Sutradara dari Jepang, Renpei Tsukamoto, mengangkat tema pembunuhan oleh hantu dengan sentuhan nada dering ponsel yang menakutkan. Setiap kali nada dering itu terdengar di ponsel Anda atau teman Anda, maka menandakan kematian sedang memanggil Anda. Hal ini dialami oleh pemeran film One Missed Call 2, yaitu Kyoto Naoto dan seorang wartawan muda yang bernama Takato. Awal cerita diawali dengan Kyoto yang mengantarkan anak muridnya pulang sekolah untuk kembali kepada orang tuanya. Kyoto merupakan seorang guru PAUD di kotanya. Awal mula ceritanya sudah mulai membuat deg-degan. Ada seorang anak murid yang telat dijemput oleh orang tuanya. Adegan yang menyeramkan di mana anak murid itu berpamitan kepada sosok di sebelah Kyoto. Namun, Kyoto tidak melihat siapapun. Di sebuah restoran, ponsel anak Koki berbunyi. Ayahnya mengangkat karena dikira itu dari pacar putrinya. Namun, yang terdengar adalah suara anaknya sendiri. Nama anaknya itu adalah Mei Feng. Tuan Wan merupakan koki dari restoran tersebut. Dia bertanya kepada yang menelpon nomornya sendiri. Mei Feng menjawab, "Aku sudah bilang berbahaya menyimpan minyak di atas gas." Setelah itu, terdengar teriakan Mei Feng. Tuan Wang dan Naoto kaget ketika melihat ke arah pintu. Wow, Mei Feng masuk. Rupanya Mei Feng dari pasar. Tuan Wang bingung dan bergumam, panggilan apa tadi ya? Singkat cerita, ketika Naoto pergi ke dapur untuk mencari Tuan Wang, dia melihat kejadian yang sangat menakutkan, di mana tiba-tiba Tuan Wang mati terbakar di atas wajan. Polisi dan detektif di sana mulai mengidentifikasi penyebab kematian Tuan Wang. Ini menarik perhatian Takato yang bekerja sebagai wartawan. Takato menghampiri Naoto yang lagi teleponan sama Kyoto di jalan. Kyoto merupakan pacarnya Naoto. Mereka berdiskusi di sebuah tempat makan. Takato mengajukan pertanyaan mengenai panggilan yang membawa kematian. Namun, Naoto tidak percaya akan itu. Lalu dia menunjukkan beberapa bukti kejadian. Sehingga Naoto teringat akan satu hal. Jika Tuan Wang sebelum meninggal mendengar panggilan yang aneh dari ponsel anaknya. Namun, panggilan tersebut juga terdengar dari telepon temannya, yaitu Madoka. Takato meminta untuk Naoto menghubungi Madoka. Namun, ternyata Madoka lagi face call dengan Kyoto. Sehingga panggilan menjadi aneh. Ketika percakapan Kyoto dan Madoka, Kyoto melihat sosok yang misterius di belakang Madoka. Sehingga ponsel Kyoto mati dan terlempar. Madoka yang merasa aneh melihat ponselnya yang masuk pesan dari dirinya sendiri pula. Seketika Madoka merasa cemas dan berjalan ke arah kamar mandi. Di sana, tangan Madoka ditarik. Dia seperti kerasukan, tidak bisa mengontrol tubuhnya, sehingga dia mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kyoto sampai ke rumah Madoka. Dia masuk dan melihat Madoka sudah mati dengan kondisi yang mengenaskan, tubuhnya terlipat. Seketika, Naoto dan Takato datang dan melihat kejadian itu juga. Setelah itu, ponsel Kyoto juga berdering memberikan pesan gambar Kyoto dengan mulut yang terjahit. Polisi dan detektif melihat ponsel Kyoto. Mereka merasa bahwa kasus pembunuhan ini sangat rumit karena berhubungan dengan hantu. Singkat cerita, Takato menghubungi temannya yang berada di Taiwan untuk mencari informasi laki-laki yang bernama Wei Zhang. Wei Zhang berhubungan dengan korban Mimiko. Setelah Takato pergi ke Taiwan, dia mencari jejak Wei Zhang. Setelah mendatangi rumah yang seperti terbengkalai, Takato masuk ke dalam. Kondisi dalam rumah seperti sudah lama tidak terurus atau ditinggalkan. Ketika melihat-lihat sebuah ruangan, kaget Takato. Dia melihat ada sosok mayat manusia yang mengering
yang sedang memegang telepon. Setelah itu, Takato menghubungi rumah temannya itu. Awalnya biasalah basa-basi, namun jiwa jurnalis keluar. Dia melihat ada yang aneh sama temannya. Lalu dia menemukan buku kumpulan kasus yang sama dengan kejadian tewasnya orang-orang di Jepang. Di Jepang, Kyoto dihantui oleh panggilan ponsel dari namanya sendiri. Ketika Naoto menelpon Takato, tiba-tiba ponsel Kyoto dalam koper berdering. Dia sangat ketakutan, sehingga Takato melempar ponsel tersebut. Hingga muncullah video Naoto yang mulutnya terjahit. Supaya Kyoto tidak gelisah, Naoto membuang ponsel tersebut ke sungai. Kyoto dan Naoto menyusul Takato ke Taiwan. Takato mengajak mereka ke rumah nenek tua di sebuah kampung yang dahulunya kaya raya, namun penduduknya meninggal secara misterius. Nenek tua itu bernama Nenek Gao. Nenek Gao berprofesi sebagai pembuat manik-manik. Takato bertanya kepada Nenek Gao mengenai kampung pertambangan. Mengapa semua orang meninggal secara misterius? Nenek Gao kaget dan langsung lari ke dalam rumahnya. Ternyata Nenek Gao masuk ke dalam rumah untuk berdoa kepada Tuhan supaya Lily tidak membunuhnya. Lily seorang gadis kecil yang dapat melihat makhluk halus. Namun, itu semua hal yang aneh di kampung tambang saat itu. Sehingga Lily dibully hingga dilempari batu oleh teman-temannya. Lily seorang gadis kecil yang ucapannya sebuah kutukan. Takato, Naoto, dan Kyoto pergi ke kampung tambang tersebut. Namun, di perjalanan, Takato berpisah dengan Naoto dan Kyoto untuk mencari jalan masuk ke tambang. Takato menemukan sebuah lubang dalam semak belukar. Dia masuk ke dalamnya. Ternyata itu adalah lubang tambang. Takato menelusuri lubang tersebut. Tiba-tiba senter di bawahnya mati. Ketika ia menghidupkan, dia kaget karena ada sosok anak kecil di sebelahnya sehingga dia pingsan. Di tempat lain, Kyoto dan Naoto menemukan sebuah bangunan. Naoto meminta Kyoto untuk menunggu di luar. Namun, Kyoto juga tertarik dengan bangunan tersebut. Kyoto melihat dari jendela hingga dia masuk. Dalam bangunan, Kyoto kaget dengan suara minta tolong. Kyoto mengikuti suara tersebut hingga berhenti di sebuah ruangan. Kyoto kaget melihat tubuh Madoka, teman dia yang sudah meninggal, hidup dengan posisi berlipat-lipat. Kyoto pingsan. Mendengar teriakan Kyoto, Naoto langsung mencari dengan menarik tangan Kyoto. Sampai di luar, Naoto merasa sudah aman. Melihat ke belakang, ternyata bukan Kyoto yang dibawanya, namun sosok anak kecil yang dibawanya. Setelah bangun dari pingsannya, Kyoto menemukan lokasi tempat Lily diasingkan oleh penduduk kampung tersebut. Sebuah kursi yang ada tali, serta penjahit besar yang tertancap di tanah. Ketika Kyoto mau mengambil, dia melihat gambaran masa lalu di mana penduduk kampung dengan kejamnya membawa paksa Lily ke dalam gua tersebut dan menjahit bibir Lily. Kyoto menangis dan berteriak. Di luar gua, Naoto sibuk memanggil Kyoto hingga dia menemukan tempat Kyoto masuk tadi. Naoto kaget karena melihat Kyoto yang sudah diikat di atas kursi. Namun, Naoto dengan cepat ingin membebaskan Kyoto. Namun, Lily dengan cepat menggores tubuh Naoto. Untuk menghalangi, Naoto menyelamatkan Kyoto. Dengan kesakitan, Naoto mengajak Kyoto untuk meninggalkan tempat itu. Kyoto yang melihat Naoto kesakitan menyuruh untuk Naoto pergi aja. Namun, Naoto berjanji bahwa dia akan menyelamatkan Kyoto. Setelah itu, mereka pergi dari gua tersebut. Hantu Lily terus mengejar mereka. Namun mereka dengan sigap keluar dari lubang tersebut dan menutup lubang itu. Di luar, mereka melihat sekeliling. Ternyata itu sebuah tempat gardu listrik. Kyoto teringat kembali mengenai video yang dikirim ke ponselnya. Mereka sadar bahwa itu tempat di mana Kyoto akan meninggal dan dijahit bibirnya. Naoto mengajak lari Kyoto. Namun setelah itu, hantu Lily menghadang mereka. Naoto terlempar
dan Kyoto tertarik oleh makhluk tak kasat mata. Dengan cepat, Naoto mengambil ponsel yang berdering dan menjawab panggilan itu. Singkat cerita, Naoto mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kyoto. Di tempat lain, Takato menemui temannya yang sedang ketakutan di rumahnya. Temannya tersebut juga mendapat panggilan dari dirinya sendiri. Dengan handycam di tangannya, dia bermaksud untuk merekam apa yang terjadi sebelum dia meninggal. Takato mengetuk pintu rumah temannya itu, namun tidak ada jawaban. Di sana dia melihat temannya sudah duduk di sudut rumah dengan handycam di tangannya. Dia menenangkan temannya tersebut dan meyakinkan bahwa waktu kematian sudah lewat. Setelah temannya tenang, dia bilang bahwa dia harus kembali ke lubang karena ada 2 temannya lagi di sana. Sampai di sana, dia mendengar bahwa ada 3 orang yang meninggal. Alangkah kagetnya dia bahwa dirinya juga meninggal. Jadi, siapa yang datang menemui temannya itu? Dia pergi ke rumah temannya itu lagi dan melihat handycam yang tertinggal di rumah tersebut. Dia melihat bahwa ada sosok yang menyerupai dirinya yang membunuh temannya itu. Wah, ngeri kali ya alur cerita film One Missed Call ini. Semoga panggilan itu tidak nyampe ke ponsel kalian ya. Oke, nikmatin lagi cerita-cerita menarik lainnya di channel Cican Official. Sampai jumpa.